Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Hernanda. Saya dari Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Prodi Pendidikan Vokasional Informatika. Di video kali ini saya ingin memenuhi tugas dari basis data. Baik, di sini memiliki 5 materi. Yang pertama, database MySQL, dan yang kedua, pengertian SQL, dan yang ketiga, tipe data pada MySQL, dan keempat, perintah database MySQL, dan yang kelima, penerapan perintah insert, select, delete, update pada MySQL. Baik, pengertian database MySQL. MySQL adalah sebuah DBMS atau Database Management System menggunakan perintah SQL atau Structured Query Language yang banyak digunakan saat ini. Menggunakan pengguna ini dalam pembuatan aplikasi berbasis website. MySQL dibagi menjadi 2 lisensi. Yang pertama, free software, di mana perangkat lunak dapat diakses oleh siapa saja. Dan yang kedua, shareware, di mana perangkat lunak berpemilik memiliki batasan dalam penggunaannya. Fungsi dalam database MySQL adalah untuk membuat dan mengelola database pada sisi server yang memuat berbagai informasi dengan menggunakan bahasa SQL. Dan fungsi lain yang dimiliki adalah memudahkan pengguna dalam mengakses data berisi informasi dalam bentuk string atau teks. Kelebihan dan kekurangan MySQL adalah: yang pertama, kelebihan dari si MySQL ini, yang pertama mendukung integrasi dengan bahasa pemrograman lain, yang kedua tidak membutuhkan RAM besar, dan yang ketiga mendukung multi-user, yang keempat bersifat open source, yang kelima struktur tabel yang fleksibel, yang keenam tipe data yang bervariasi, dan yang ketujuh keamanan yang terjamin. Sedangkan kekurangan MySQL ini, yang pertama kurang cocok untuk aplikasi game, dan yang kedua sulit mengelola database yang benar, dan yang ketiga technical support yang kurang bagus. Kemudian pengertian SQL. SQL atau Standard Query Language adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam bahasa mengakses, mengubah, dan memanipulasi data yang berbasis relasional. Jenis perintah SQL setidaknya ada 3 jenis perintah dasar dalam SQL yang menjabarannya akan diulas dalam poin-poin berikut ini. Yang pertama, Data Definition Language atau DDL. Merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan pendefinisian suatu struktur database. Dalam hal ini, database dan tabel, beberapa perintah dasar yang termaksud DDL ini antara lain create, after, rename, drop. Dan yang kedua, Data Manipulation Language atau DML. DML merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data atau record dalam tabel. Perintah SQL yang termasuk dalam DML antara lain select, insert, update, delete. Ketiga, Data Control Language atau DCL merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan pengaturan hak akses user MySQL, baik terhadap server, database, tabel, maupun vert. Perintah SQL yang termasuk dalam DCL antara lain create dan revoke. Dan kemudian tipe data pada MySQL. Tipe data pada MySQL memiliki 4 tipe, yaitu tipe data numerik, tipe data yang digunakan untuk menyimpan data numerik atau angka, dan yang kedua tipe data string. Tipe data yang digunakan untuk menyimpan string atau teks. Yang ketiga, tipe data date. Tipe data yang digunakan untuk menyimpan data dan tanggal. Tipe data block. Tipe data yang digunakan untuk menyimpan data biner. Dan ini bentuk contoh dari tipe data numerik, bisa kita lihat. Kemudian ini lanjutannya. Dan yang kedua, tipe data string atau teks.
Jadi perbandingannya beda seperti yang tadi. Dan yang ketiga, tipe data date dan time seperti ini. Kemudian tipe data block atau biner. Kemudian perintah database MySQL. Pada bagian ini barulah kita akan benar-benar menggunakan query SQL untuk membuat tabel di database MySQL. Seperti contoh, kita akan membuat sebuah tabel dengan nama tabel pelanggan. Apa saja yang dibutuhkan di dalam tabel tersebut? Berikut ini saya asumsikan kebutuhan dari tabel pelanggan tersebut. Kita bisa lihat seperti ini. Tipe dan panjangnya, ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, telepon, dan Gmail. Seperti ini. Kemudian, di dalam tabel di atas terlihat bahwa ID pelanggan ada sebuah simbol bintang. Simbol tersebut dimaksud sebagai sebuah kunci atau primary key di tabel yang akan kita buat ini. Berikut adalah query untuk membuat tabel di database MySQL di atas. Jika query Anda sudah siap untuk dieksekusi, maka silakan buka DBMS Anda. Dalam hal ini, penulis menggunakan command line untuk belajar database dasar ini. Seharusnya jika sudah dieksekusi akan muncul pemberitahuan sebagai berikut. Pemberitahuannya seperti ini. Bisa kita lihat seperti ini. Kemudian, materi yang terakhir, penerapan perintah insert, select, delete, update pada MySQL. Yang pertama, insert. Query insert digunakan untuk menambahkan baris data baru pada sebuah tabel. Contoh query insert adalah seperti berikut ini. Insert into name tabel fields. Seperti ini. Yang kedua, select. Query select digunakan untuk menampilkan baris data yang terdapat pada sebuah tabel, khususnya query select. Ini saya akan membahasnya secara tersendiri pada tutorial selanjutnya. Mengingatkan, query select diperlukan filter-filter tertentu untuk menampilkan data yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, update. Query update digunakan untuk mengubah nilai sebuah baris data. Perintah update ini harus menggunakan klausa atau where untuk mencegah terjadinya perubahan pada seluruh data. Kecuali jika memang ingin mengubah seluruhnya, maka tidak diperlukan klausa tersebut. Dan yang terakhir, delete. Query delete digunakan untuk menghapus basis data, sama seperti perintah update di atas. Perintah atau query delete biasanya diikuti dengan klausa atau where untuk menghapus data secara spesifik. Jika query delete tanpa adanya klausa atau where, maka seluruh data pada tabel tersebut akan terhapus semuanya pada satu kali query. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada kata-kata yang salah dan ada kalimat yang kurang menyenangkan di hati kalian, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.